Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ilham Faturrahman, Ihsan Maulana, Esa Tita, dan saya Rahmat Joturito. Di sini kita akan membahas tentang cyber security dalam aplikasi Chatter. Bisa dilanjut. Ya, pertama pendahuluannya. Tentang keamanan sistem informasi. Informasi merupakan salah satu aset penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan untuk menyediakan informasi secara cepat dan akurat merupakan hal yang esensial. Pengelolaan informasi seringkali melibatkan peran sistem informasi dan teknologi informasi atau TI. Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya, TI seringkali dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan ancaman dan resiko dan dapat merugikan perusahaan. Ya, lanjut. Sangat pentingnya nilai sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi diinginkan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain, misalkan pihak lawan bisnis, dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Untuk itu, keamanan dari sistem informasi yang digunakan harus terjamin dalam batas yang dapat diterima. Ya, selanjutnya adalah aset penting dalam perusahaan. Setiap perusahaan pastinya memiliki aset-aset yang bernilai. Aset tersebut dapat berupa data perusahaan, data pengguna, layanan, dan lainnya. Jika aset tersebut tidak dijaga dengan baik, maka aset tersebut akan menjadi incaran dalam penyerangan dari pihak luar dan akan mengakibatkan kerugian untuk pihak perusahaan maupun pihak penggunanya. Ya, berikut merupakan garis besar atau beberapa aset yang harus diprioritaskan pada suatu perusahaan. Yang pertama ada aset informasi. Aset informasi ini contohnya adalah data perusahaan yang beresiko ancamannya itu kebocoran dan pencurian data yang dapat terjadi akan berakibat dengan penyalahgunaan data yang akan menjatuhkan perusahaan oleh pihak penyaing ataupun pihak lain penyerangnya. Kedua ada data pengguna. Kebocoran dan pencurian data pun dapat terjadi pada aset ini. Penyerang dapat menyalahgunakan data ini sebagai identitas palsu untuk menutupi kegiatan dari penyerang. Selain itu, data pengguna dapat diperjualbelikan ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, selanjutnya. Lalu ada aset fisik. Contohnya adalah device handheld perusahaan. Jika terjadinya kehilangan oleh pegawai, device tersebut dapat disalahgunakan untuk melakukan akses ilegal ke aplikasi kita dengan akun pegawainya dan dapat berakibat modifikasi, manipulasi, dan kebocoran pada data perusahaannya. Yang kedua ada device perusahaan. Bila terjadi kerusakan atau penyerangan pada device perusahaan seperti terkena virus atau malware, data yang berada dalam device tersebut dapat hilang atau dicuri. Jika terjadi pada device utama seperti server, maka dapat melumpuhkan fungsionalitas dari device lainnya. Ya, dilanjutkan untuk topik selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu resiko dari keamanan cyber security. Kejahatan dunia maya sedang meningkat dan mengancam alat yang digunakan wadah pekerja seperti aplikasi musyawarah video, undangan wawancara, dan mutasi netra uang virtual. Risiko bisnis berasal ancaman ini diperparah tambah celah kesejahteraan yang tidak disadari oleh pekerja karena mereka harus bekerja dari jarak jauh.
Menurut para ahli di WatchGuard, ancaman yang paling cepat berkembang terhadap jaringan dalam perusahaan adalah aplikasi media sosial berbasis web. Aplikasi tersebut dapat membekukan jaringan dengan membuka data-data yang sangat sensitif. Aplikasi yang sangat berbahaya bagi keamanan jaringan perusahaan. Aplikasi ini sering digunakan tanpa diketahui aplikasi tersebut dan akan menimbulkan ancaman bagi perusahaan dan pengguna pribadi sekalipun. Menurut riset, aplikasi yang sangat beresiko tinggi bagi keamanan jaringan yaitu Facebook. Facebook tempat yang sangat mudah untuk diretas karena lebih dari 500 pengguna dengan menggunakannya. Dengan kekhawatiran teknis yang sangat mudah digunakan pada perangkat lain. Selanjutnya Twitter. Di Twitter, bahkan terdapat pada postingan pendek Twitter yang dapat melemahkan jaringan dari penyingkatan URL. Dari penyingkatan tersebut dapat menyebabkan jaringan data bocor. Selanjutnya YouTube, di mana para peretas sangat mudah untuk menjadikan informasi dengan sejenis tautan berbentuk video dari tautan-tautan tersebut. Dari kasus tersebut dapat mendatangkan ancaman pada cheater seperti Facebook dengan ancaman dengan bertambahannya user dan sangat mudahnya akses cheater dapat mengakibatkan leluasanya pelaku penyerangan terhadap akun. Pada Twitter, sistem URL yang lemah sangat berpotensi serangan cyber dari pihak luar. Dengan URL yang lemah, penyerangan dapat memanipulasi situs sehingga mengakibatkan kasus serangan seperti phishing. Selanjutnya, pada YouTube, seperti sebelumnya, dengan URL yang lemah dapat mengakibatkan memanipulasi dari pihak penyerangan untuk membocorkan data user dengan link tersebut. Bahkan alasan kenapa aplikasi media sosial sangat mudah mendatangkan resiko keamanan data, pengaruhnya sangat besar bagi data pribadi maupun diantaranya bisnis, diantaranya sumber malware dan serangan. WatchGuard memprediksi media sosial akan menjadi sumber serangan malware di tahun-tahun mendatang karena suatu alasan. Tujuan penggunaan media sosial adalah untuk berinteraksi dengan orang-orang yang dianggap teman, yaitu adanya kepercayaan dalam interaksi tersebut. Situs jejaring sosial memiliki banyak kelemahan teknis. Selanjutnya, kehilangan data. Kekuatan media sosial sebagai sarana komunikasi menciptakan potensi kebocoran informasi dan data rahasia. Administrator harus memiliki kendali atas aplikasi untuk mengurangi risiko kehilangan data, baik disengaja maupun tidak disengaja. Teknologi Web 2.0 menjanjikan beberapa keuntungan, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan. Kompleksi pengembangan aplikasi Web 2.0 dapat memperkenalkan bug dalam kode program, membuat aplikasi rentan terhadap ancaman aplikasi web seperti serangan injek SQL dan skrip lintas situs. Sederhananya, situs media sosial lebih rentan untuk mengeksploitasi kerentanan web dari situs web non-interaktif. Popularitas jaringan sosial menurut lembaga analis Kompet, Facebook adalah tujuan penjelajahan internet terpopuler kedua setelah Google, diikuti oleh Twitter dan YouTube. Selanjutnya, pekerjaan prioritas dalam keamanan. Pertama itu ada back-end programmer.
Backend developer fokus pada database, scripting, dan arsitektur dari sebuah website. Kode yang ditulis oleh mereka akan membantu mengomunikasi database informasi kepada browser. Contoh dari tugas seorang backend developer ialah merancang struktur model data. Tugas pertama yang dilakukan adalah merancang sebuah struktur model data. Langkah ini sangatlah penting agar pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan baik dan memudahkan dalam pengerjaan aplikasi yang dilakukan oleh tim. Kedua, itu membuat kode program untuk aplikasi agar lebih aman. Kode program yang dibuat tentulah harus memiliki sistem keamanan yang baik agar tidak mudah untuk diserang oleh gangguan dari luar seperti hacking, cracking, dan lain-lain. Misalnya, seorang programmer menentukan beberapa jenis hak akses dari halaman website. Kemudian yang kedua ada server manager. Menjadi seorang admin server merupakan hal yang sangat beresiko jika tidak dijalani dengan kejelian dan tanggung jawab. Admin server merupakan orang yang mengatur semua aktivitas server, mulai dari awal dibangun, perawatan, sampai pekerjaan. Pekerjaan ini mencakupi memberikan arahan teknis dan prosedural kepada perusahaan untuk implementasi sebenarnya dari server jaringan yang digunakan. Kedua, memberikan arahan dalam situasi pemecahan masalah yang kompleks dan berpartisipasi dalam interaksi langsung dengan staf internal sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga, itu membangun dan mempertahankan materi yang menjelaskan tingkat aktivitas dan kemungkinan langkah selanjutnya yang diperlukan untuk setiap server. Kemudian yang ketiga ada sistem analis. Sistem analis atau analis sistem adalah salah satu profesi di bidang teknologi yang berperan dalam mengembangkan pemeliharaan dan pemecahan masalah infrastruktur teknologi perusahaan digital. Tanggung jawab dari pekerjaan ini mencakupi pertama, analisis sistem yang sudah ada untuk dicari masalahnya. Bisa juga mencakup perbaikan yang mungkin dapat dilakukan. Sistem analis bertanggung jawab untuk membuat asumsi tentang tujuan investigasi. Hal ini bisa berdasarkan rundingan dengan programmer atau developer. Kemudian yang kedua, setelah melakukan investigasi, biasanya sistem analis melakukan analisis dari asumsi yang muncul. Analisis ini bisa berupa percobaan langsung ke apa yang diperbaiki atau apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut. Nah, database manager. Database manager mengembangkan dan memelihara database organisasi. Mereka juga mengawasi kegiatan sehari-hari tim database. Tanggung jawab dari seorang database manager pertama itu tentunya adalah membuat dan mengembangkan database milik perusahaan serta memeliharanya. Kedua, tanggung jawab selanjutnya dari seorang database manager adalah melindungi data-data penting yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dilakukan dengan menginstal software keamanan. Ketiga, tanggung jawab selanjutnya adalah memastikan bahwa kebutuhan perusahaan terdapat informasi data yang dimiliki bisa terpenuhi sesuai dengan keinginan stakeholder. Kemudian yang selanjutnya ada quality assurance. Quality assurance atau yang lebih dikenal dengan QA merupakan pengujian atau testing terhadap suatu produk, sistem, atau aplikasi untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga menghasilkan sistem yang terjamin kualitasnya. Pengujian terhadap aplikasi biasa dijalankan oleh QA engineer. Peran dan tanggung jawabnya ialah pertama, memantau, menganalisis, meneliti, dan menguji perkembangan seluruh produk yang diproduksi. Kemudian yang kedua, melakukan monitoring proses pembuatan produk. Kemudian yang ketiga, melakukan verifikasi kualitas produk. Yang keempat, memastikan barang yang diproduksi memiliki kualitas yang memenuhi standar perusahaan. Yang kelima,
merekomendasikan untuk melakukan pengolahan ulang pada produk dengan kualitas rendah. Dan yang terakhir ada mendokumentasi analisis, inspeksi, dan juga tes pada produk perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Fathurrahman. Di sini saya sebagai perwakilan dari tim 3. Pertama saya akan memperkenalkan sedikit tentang tim kami. Next. Tim kami bergerak pada bidang pengembangan keamanan pada sistem informasi yang sedang berkembang pesat pada era ini. Dengan hal tersebut, tim kami hadir untuk memberikan solusi keamanan terencana dan strategis untuk mendukung keamanan sistem informasi yang dikembangkan. Dengan dukungan dari para sumber yang berpengalaman, kami menjamin akan terus memenuhi kebutuhan keamanan dari sistem informasi dari era yang berkembang pesat saat ini. Layanan yang akan ditawarkan tim kami, yang pertama ada penambahan fitur yang esensial. Kedua, kerjasama antar role developer. 3, pelatihan dan pembinaan. Keempat, pemantauan terhadap sistem keamanan. Dan yang terakhir, pengetesan keamanan. Untuk fitur yang kami tawarkan, fitur pertama menambahkan fitur enkripsi canggih yang otomatis terpasang secara default. Fitur kedua menambahkan autentikasi 2 langkah, PIN dan biometrik untuk mencegah tangan jahil membuka aplikasi yang digunakan pengguna. Fitur ketiga menambahkan fitur incognito keyboard untuk mencegah machine learning mempelajari apa yang pernah diketik pengguna. Fitur yang terakhir menambahkan fitur opsi untuk mencegah chat di screenshot. Berikutnya, kerjasama antar role developer. Layanan berikutnya adalah adanya kegiatan kerjasama antar role dalam pengembangan sistem informasi. Hal ini diperlukan untuk membangun suatu sistem keamanan informasi yang terstruktur dan selaras. Kerjasama tersebut dapat berupa bantuan pada penerapan sistem keamanan yang ditentukan, perbaikan dan pemulihan sistem keamanan bila terjadi serangan dan pencegahan serangan yang terjadi supaya kerusakan tidak terlalu besar. Next. Untuk layanan ketiga ada pelatihan dan pembinaan. Selain kerjasama dengan developer yang berperan dalam sistem informasi, di sini juga kami menawarkan pelatihan dan pembinaan mengenai jenis serangan-serangan cyber yang dapat berpotensi menyerang chatter. Dan tidak kalah pentingnya juga menjelaskan tentang langkah pencegahan dan pengatasannya saat terjadi penyerangan. Untuk layanan keempat, pemantauan terhadap sistem keamanan. Pemantauan dilakukan memastikan sistem keamanan berjalan dengan baik dan optimal. Pemantauan dilakukan dengan cara pengecekan setiap sisi keamanan dan pengecekan software, hardware yang dipakai seiring pemakaiannya. Bila terjadi sesuatu, kita akan melakukan evaluasi dan pembaruan dalam sistem keamanan. Dan yang terakhir adalah pengetesan keamanan. Pengetesan keamanan ini dilakukan dengan simulasi penetrasi tes. Penetrasi tes merupakan metode evaluasi yang dilakukan dengan cara simulasi serangan terhadap jaringan pada sistem perusahaan. Dari pengetesan tersebutlah kita dapat mengevaluasi sistem keamanan dari kelemahan yang terdapat pada aplikasi. Demikian proposal penawaran kerjasama yang tim kami ajukan. Kami berharap pihak Chatter dapat menjalin kerjasama dengan pihak kami. Sekian dan terima kasih.